Hai Tizen, penasaran nggak sih selain metode menggoreng, kira-kira ada teknik pengolahan makanan kayak apa lagi ya? Biasanya paling kalau nggak dipanggang, dikukus, direbus. Selain itu, ada lagi nggak sih? Perkenalkan, aku Angel dari Eating. Hari ini kita akan membahas mengenai alternatif pengolahan makanan selain digoreng dan yang sudah umum digunakan untuk produk-produk sehat. Yang pertama ada freeze dry atau pengeringan beku. Metode freeze dry ini menggunakan suhu yang di bawah titik beku air, yaitu hingga minus 40 derajat Celcius. Wah, rendah banget kan? Nah, metode freeze dry ini memiliki keunggulan, yaitu bagus untuk produk-produk pangan yang sensitif terhadap panas. Dan umumnya, metode freeze dry ini digunakan untuk produk seperti daging, buah, sayur, dan biji-bijian. Gimana sih proses freeze drying itu? Oke, bahan mentah itu memiliki kandungan air biasanya 85 hingga 90%. Nah, kandungan air itu juga terdiri dari dua jenis air nih, air terikat dan air bebas. Air bebas adalah air yang mudah untuk diekstraksi keluar dari bahan pangan karena dia tidak terikat secara kimiawi kepada senyawa yang ada di dalam bahan makanan itu. Sedangkan air terikat adalah air yang sulit untuk diekstraksi karena dia terikat secara kimiawi dari bahan pangan tersebut. Dalam metode freeze dry ini, bahan makanan akan dibekukan secara cepat di suhu yang sangat rendah. Kemudian akan dipindahkan ke daerah vakum. Nah, dalam prosesnya, air yang ada di dalam bahan makanan ini 90%-nya yang merupakan air bebas akan diekstraksi secara sublimasi, yaitu dari kristal es yang terbentuk selama pembekuan tadi. Setelah makanan dilakukan proses freeze drying ini, harus segera dikemas. Kemasannya itu harus kedap air, kedap oksigen, dan juga harus dikemas dalam kantong aluminium. Pengeringan beku merupakan metode pengeringan yang terbaik untuk menjaga manfaat dari senyawa yang ada di tanaman yang bermanfaat bagi tubuh, seperti fitokimia dan juga nutrisi. Studi menunjukkan bahwa metode pengeringan beku merupakan metode pengeringan terbaik yang bisa mempertahankan vitamin dan juga antioksidan yang ada di dalam bahan makanan seperti antosianin, flavonoid, dan vitamin C atau asam askorbat. Selain komponen tersebut, dengan pengeringan beku, senyawa makanan yang bisa memberikan warna dan rasa juga bisa dipertahankan loh, karena umumnya kedua senyawa tersebut juga rentan terhadap panas. Contohnya adalah beta-karotin yang bisa memberikan warna merah pada makanan. Oh iya, karena hampir seluruh bagian air bebasnya itu bisa diekstraksi keluar, maka produk ini akan lebih lama shelf life-nya atau umur simpannya dibandingkan produk sejenis lainnya. Namun, freeze dry ini memiliki kelemahan, yaitu tidak cukup hemat energi karena prosesnya yang relatif lama dan juga biaya operasionalnya cukup tinggi. Sehingga makanan yang diolah menggunakan freeze dry ini umumnya relatif mahal. Eits, tapi kalian jangan khawatir. Di Eating Market kita punya produk ini. Nah, produk ini kalau kalian mau tahu detailnya bisa aja langsung kunjungi Eating Market yang ada di Shopee dan juga Tokopedia kita. Yang kedua adalah popping technology. Saat ini ada teknologi baru yang bisa untuk membuat chips ataupun keripik. Keripik pop yang terbuat dari tepung dan juga serpihan makanan, umumnya yaitu beras dan juga kentang. Bahan utama tersebut akan diekstruksi menggunakan alat untuk membuat yang namanya pelet atau butiran yang bentuk mikro. Nah, butiran yang berbentuk mikro ini atau yang kita sebut sebagai mikro pelet kemudian akan diproses dengan suhu dan tekanan tinggi untuk diletupkan dan terbentuklah chips atau keripik tersebut. Mikro pelet ini bisa meletup karena adanya tekanan tinggi dan juga suhu tinggi, di mana air yang terdapat di mikropelet ini akan berubah menjadi uap. Uap tersebut akan memaksa untuk keluar dari pelet atau mikropelet ini, sehingga akhirnya terjadi letupan dan terbentuklah pemuaian, sehingga terbentuklah chips tersebut. Dalam metode popping technology ini tidak digunakan minyak sama sekali, sehingga popping technology merupakan alternatif pengolahan makanan yang lebih sehat untuk pembuatan snack yang biasanya digunakan dengan cara digoreng. Tapi dalam alat yang digunakan ini khusus loh, dia itu berbeda dengan mesin ekstrusi yang biasanya digunakan untuk membuat popcorn.
Teknologi popping ini sudah banyak digunakan untuk pembuatan keripik dan juga rice cake crispy, yaitu sebagai berikut. Nah, ini adalah contoh produk yang sudah menggunakan popping teknologi. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut, boleh banget nih langsung purchase dan juga kunjungi eating market yang ada di Shopee dan Tokopedia ya. Metode yang ketiga adalah flash frying. Flash frying ini sebenarnya mirip sama deep frying, tapi menggunakan suhu yang jauh lebih tinggi, yaitu sekitar 400 derajat Fahrenheit atau 200 derajat Celcius, dan juga rentang waktu yang cukup singkat, yaitu sekitar 1 hingga 2 menit saja. Dengan demikian, produk dari flash frying ini itu akan lebih rendah kalori karena waktu kontak antara makanan dan juga minyak itu sebentar. Dan walaupun waktu kontaknya itu sebentar, produk yang dihasilkan juga bisa menghasilkan warna golden brown yang bagus, tapi bagian dalamnya itu tetap moist dan juga juicy. Berdasarkan karakteristik tersebut, adapun bahan pangan yang cocok digunakan teknologi ini adalah seafood dan daging-dagingan. Tapi, teknologi ini juga tidak menutup kemungkinan untuk digunakan dalam penggorengan tofu ataupun bahan lain untuk membuat keripik ataupun chip. Jenis minyak yang cocok digunakan untuk flash frying ini yaitu ada canola oil, grapeseed oil, almond oil, dan juga sunflower oil. Kenapa? Karena minyak goreng yang umumnya kita temukan di market atau yang biasa kita gunakan itu akan mulai berasap di suhu 350 derajat Fahrenheit. Jadi tidak cocok. Oke, Tizen, mulai sekarang yuk kita lebih kritisi lagi mengenai makanan yang kita konsumsi. Kita bisa cek ingredients listnya dan juga nutrition facts-nya. Jangan sampai bahan makanan yang sehat kita proses menjadi sesuatu yang tidak sehat atau sebaliknya. Kalau kalian mau belanja aneka produk lokal, sustainable, dan juga sehat, boleh banget nih langsung kunjungi eating market yang ada di Shopee dan Tokopedia. Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat, boleh banget untuk diklik like dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Eating dan klik tombol loncengnya. See you in the next video. Bye-bye.